Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Natawakkal 'ala Allah. Wa 'ala jami'i muwahhidin muwahhidin. Shallallahu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habibina wa syafi'ina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka innaka antal alimul hakim wa subhanaka rahim wa bi'sara wa asrarika bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Insyaallah taala pada pagi ini kita akan mempergunakan waktu kita yang sebaik-baiknya untuk bersama-sama mengkaji fikih som, fikih puasa. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan cara atau ketentuan yang betul-betul kita pahami, sehingga demikian diharapkan ibadah kita akan semakin lebih baik. Adapun pembahasan fikih puasa ini secara garis besarnya sesuai dengan urutan pembahasan itu ada 6 masalah yang pokok. Yang pertama adalah masalah tentang syarat wajib berpuasa. Yang kedua adalah syarat-syarat sah berpuasa. Kemudian masalah yang ketiga adalah menyangkut tentang rukun di dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat adalah masalah-masalah yang disunatkan bagi orang yang berpuasa. Lalu yang kelima adalah segala sesuatu yang makruh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Dan yang keenam adalah masalah yang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi ada syarat kewajiban untuk melaksanakan puasa, syarat sahnya pekerjaan puasa, kemudian ada rukunnya, kemudian ada perkara sunnahnya, perkara makruh, kemudian yang membatalkan. Jadi secara garis besarnya ada 6 persoalan pokok yang biasa dalam fikih itu selalu disebut-sebut berdasarkan kepada kesimpulan para fuqaha setelah membaca, mengkaji, mempelajari keterangan-keterangan dari dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Sebenarnya memang puasa ini cukup luas, karena selain puasa Ramadan yang kita hadapi ini juga ada puasa-puasa lain di luar bulan suci Ramadan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Karena Ramadan bukan satu-satunya puasa yang fardu, ada puasa fardu juga selain bulan Ramadan, seperti puasa yang dinazarkan, seperti puasa karena membayar kafarat, dengan berbagai jenisnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak sekian jumlah puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan, baik yang ditentukan waktunya ataupun yang tidak ditentukan waktunya. Ada yang ditentukan waktunya berdasarkan perputaran tahun, ada perputaran bulan, ada perputaran minggu, dan seterusnya. Nah, yang kita ingin pahami di sini adalah baik puasa secara umum, tapi lebih khusus adalah tentang puasa Ramadan yang kita akan segera song-song atau kita sambut kedatangannya, insyaallah. Baiklah, berarti singkat saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu syarat wajib. Jadi ada 2 cara
menjelaskan syarat ini. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu berkaitan dengan kriteria orangnya. Jadi orangnya itu berkewajiban atau tidak dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi siapa-siapa saja yang dibebankan kewajiban berpuasa di Ramadan itu yang diterangkan di dalam syarat-syarat wajib. Ada 5 syarat wajib orang yang berpuasa itu. Yang pertama adalah Islam, keislaman orang itu. Jadi berarti orang yang bukan muslim tidak termasuk di antara yang disebutkan dalam berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang beriman. Jadi itu ditujukan kewajiban yang kutiba alaikumus syiyam, ditujukan oleh puasa itu disyaratkan adalah ditujukan kepada orang beriman, seorang muslim yang menyatakan dua kalimat syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu. Jadi artinya itu ditujukan kepada selain orang yang muslim. Kemudian yang kedua adalah taklif atau kita sebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu bercirikan 2, yang pertama adalah balik, yang kedua berakal. Jadi dua-duanya memang harus terpenuhi syarat itu sehingga dia adalah orang yang termasuk dibebani tugas berpuasa. Balik sudah kita ketahui semua. Begitu pula berakal. Atau dengan kata lain bahwa anak kecil yang belum balik dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kewajiban berpuasa. Begitu pula orang yang akal pikirnya terganggu, ya, gila, walaupun hanya sebentar gilanya, ya. Kalau kumat, ya kalau memang musiman itu pada saat hal itu terjadi maka dia tidak dibebani untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Lalu yang ketiga adalah anitaqah namanya. Anitaqah itu artinya mampu untuk berpuasa. Ya, sebenarnya bahasa itaqah itu adalah mampu, namun ada bukan berat dalam melaksanakannya, itu itaqah. Tentu saja puasa itu pasti ada beban beratnya, harus menjalani makan dan minum, tapi mampu. Ya. Nah sekarang kalau di luar daripada kemampuan itu, maka berarti dia tidak diwajibkan. Dalam hal itu sudah disebutkan mampu di situ ada 2 macam. Mampu secara fisik ataupun mampu secara maknawi. Nanti juga akan disinggung dalam syarat sahnya berpuasa itu. Orang yang sudah berusia lanjut itu tentu saja kondisi fisiknya tidak bisa disamakan dengan orang yang masih berusia muda, di mana ada saatnya orang tidak mampu untuk menahan lapar sepanjang hari. Tentu saja ini relatif karena tidak ada ketentuan usia berapa orang itu tidak dikatakan tidak mampu berpuasa. Jadi tergantung kepada kondisi masing-masing fisiknya. Jadi orang tua itu cukup dengan mereka mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Termasuk orang sakit nanti juga di sini masuknya. Nah dianggap tidak mampu untuk berpuasa. Tapi orang sakit itu ada dua jenis penyakitnya. Ada sakit yang kemungkinannya bisa sembuh, atau yang disebutkan dengan yurja kulhu. Jadi
kesembuhannya itu ada harapan. Tapi ada yang kelihatannya penyakitnya permanen. Ya, menurut kebiasaan, pengalaman yang ada, jenis penyakit yang seperti itu pada umumnya sulit untuk bisa sembuh. Ada kemungkinan untuk permanen. Nah, itu beda. Kalau untuk hanya sakit sementara, itu tentu saja boleh tidak berpuasa, namun tetap harus mengqadha. Lain halnya kalau kondisi penyakit yang diderita itu adalah sakit yang memang bersifat permanen, tidak ada waktu kesempatan untuk bisa mengqadha di kemudian hari. Maka itu nanti disamakan dengan orang berusia lanjut yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Karena memang kalau bapak usia kan tidak bisa dikembalikan, usia akan bertambah terus. Belum ada satu orang pun yang usianya bertambah muda, mungkin semangatnya saja. Semangatnya. Kalau usia tetap. Nah, karena itu disamakan. Jadi yang sakitnya permanen atau jenis penyakitnya itu menurut kebiasaan dan pengalaman yang pada umumnya terjadi itu tidak memungkinkan ada kesempatan untuk mengqadha, maka itu cukup bayar fidyah juga. Wa alladzi yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ayat ini memang mempunyai beberapa penafsiran. Jadi Allah berfirman terhadap orang yang mampu secara berat untuk melaksanakan puasa. Wa alladzi yutiqunahu. Bahasa yutiqunahu ini yang dipakai dalam penjelasan di sini tadi, taqah itu mampu tapi dengan berat melaksanakan. Nah, dimaksud menurut Imam Abbas adalah itu orang taharib, jadi orang tua yang sudah renta yang mungkin berpuasa. Termasuk adalah orang sakit yang tidak ada orang tidak sembuh karena jenis penyakit. Fidyatun ta'am miskin, membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin untuk hitungan satu hari berpuasa. Nah, jadi di situ ada penafsiran dari salah seorang sahabat tentang yang dimaksud bahwa kondisi berat yang memungkinkan orang untuk berpuasa, yaitu orang tua dan orang yang sakit. Tapi ada penafsiran lain terhadap ayat ini, bahwa ayat itu menjelaskan tentang periode tahapan pelaksanaan kewajiban puasa. Jadi puasa itu ada 3 tahapan dalam sejarah puasa. Jadi awal-awalnya yang wajib itu adalah puasa Asyura. Selainnya tidak ada kewajiban puasa. Kemudian yang Asyura itu kemudian ke Ramadan, pindah ke Ramadan. Tapi awal-awalnya Ramadan itu kewajibannya sifatnya memilih antara berpuasa atau bayar fidyah. Jadi ada kelonggaran untuk memilih, yang ingin berpuasa wajib berpuasa. Kalau yang ingin membayar fidyah, bagi yang berkemampuan cukup bayar fidyah, tidak berpuasa juga tidak bermanfaat. Nah, baru kemudian tahapan berikutnya tidak ada itu fidyah, pilihan fidyah, hanya ada puasa bulan suci Ramadan. Sementara yang Asyura tadi itu sudah dicabut, yang tidak lagi diwajibkan, hanya bersifat sunnah untuk kemudian hari. Nah, itu salah satu penafsiran yang lain. Barangkali kalau kita membaca ayatnya supaya jangan kelihatannya ada satu penafsiran. Jadi itu adalah satu landasan mengenai orang sakit yang kita singgung tadi itu. Jenis penyakitnya itu adalah yang kemungkinannya tidak ada kesempatan untuk bisa sembuh mengqadha puasanya. Jadi itu cukup bayar fidyah. Nah, berkaitan dengan itu pula ada persoalan-persoalan yang lain yang disinggung dalam fikih itu. Bagaimana dengan ibu hamil, bagaimana dengan ibu menyusui. Jadi kondisi fisiknya itu juga termasuk mungkin kategorinya orang yang lemah. Jadi yang berat sekali untuk melaksanakan puasa. Nah, di
sana ada memang masalah-masalah yang dibicarakan oleh para ulama, baik ibu hamil maupun ibu yang menyusui anak. Jadi melihat kondisinya, apakah dia memilih puasa atau tidak puasa. Kemudian kalau tidak puasa, apakah cukup bayar fidyah ataukah masih diberikan tugas berpuasa atau tidak. Nah ini jadi ada yang mengacu kepada yang tadi, jadi sakit tadi itu kan, ada sakit yang hanya sifatnya sementara, di kemudian hari memungkinkan untuk tetap berpuasa. Nah melihat kepada itu, maka kalau seorang ibu melihat kondisinya tidak mungkin berpuasa di saat dia hamil misalnya, tapi setelah melahirkan keadaan itu kan sudah berubah, memungkinkan dia untuk berpuasa, maka ibu yang seperti itu boleh tidak berpuasa, tetapi dia tetap harus menjaga puasanya, karena dia disamakan dengan orang yang sakit tetapi ada harapan bisa sembuh dari sakitnya itu berpuasa. Artinya apa? Tidak cukup kemudian digantikan dengan fidyah, karena yang menjadikan fidyah pilihan untuk meninggalkan puasa itu adalah bagi orang yang berstatus sakitnya permanen, ya sakitnya permanen yang tidak memungkinkan dia untuk pada setelah berpuasa. Tapi ada kemungkinan juga kan masih berkelanjutan ya, kondisi setelah hamil melahirkan juga mungkin masih belum memungkinkan untuk bisa berpuasa karena harus menyusui anak. Nah, menyusui ini juga menjadi pertimbangan bagi seorang ibu untuk bisa meninggalkan puasanya, karena bisa berakibat tidak baik terhadap bayi yang disusui. Mungkin kualitas air susunya bisa mengganggu kesehatan bayinya. Nah, tetapi harus dipastikan diperiksa ke dokter untuk mengetahui bahwa mungkin atau tidaknya untuk berpuasa. Jadi saran-saran dokter itu harus kita pertimbangkan untuk kita bisa berpuasa atau tidak. Di situ ada memang klasifikasi yang dilakukan oleh para fuqaha. Jadi kalau meninggalkan puasa itu pertimbangannya adalah pertimbangan fisik pribadi, ya, tidak ada satu kaulnya dengan bayi, ya, maka itu tidak perlu itu bukan tidak perlu, selain membayar puasanya, ya, selain membayar puasanya, dia tidak perlu membayar fidyah. Kita ulangi ya. Jadi ada dua, supaya lebih mudah. Ada dua kemungkinan seorang ibu hamil atau ibu yang menyusui itu yang menjadi alasan. Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan kenapa dia tidak berpuasa. Kemungkinan pertama adalah karena menyangkut fisik pribadinya yang bisa terganggu. Artinya, kalau dia berpuasa, kemungkinan dia akan jatuh sakit. Ya, dia akan terbebani dengan berpuasa itu untuk mengandung ataupun mengurus bayinya ketika dia menyusui. Ada kemungkinan kedua bahwa secara fisik dia mampu berpuasa. Tapi kenapa dia memilih tidak berpuasa? Mungkin ada saran dari dokter atau akan mengganggu bayi dalam kandungan ataupun bayi yang sedang disusui. Jadi kalau secara fisik dia secara pribadi sebagai orang yang mukallaf dalam berpuasa sanggup, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia berpuasa itu dapat mengganggu bayinya. Nah ini dua hal yang berbeda. Dia meninggalkan puasa itu karena bayi, berarti yang kedua, kasus kedua itu. Nah itu sebagian fuqaha mengatakan ditambah dengan bayar fidyah selain mengqadha puasanya. Jadi barangkali kalau ada ketemukan pemilahan seperti itu alasannya, karena dianggap itu kasus yang berbeda. Nah, tetapi ada juga yang
Dia pendapat yang lain. Ada yang mengatakan itu cukup bayar fidyah saja, tidak perlu harus mengqadha lagi. Ada lagi cukup mengqadha saja tanpa harus bayar fidyah. Yang membayar fidyah apa mengqadha itu sebenarnya kalau kita kalau kita bercermin kepada apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa itu adalah karena status orangnya memang tidak mungkin ya, ada kesempatan untuk menolak. Nah itu bisa diterapkan untuk ibu yang mungkin hamil menyusui dalam waktu yang lama, sudah lama sebagainya, maaf misalnya setahun keluar, setahun keluar. Ini bersambung. Jadi begitu selesai menyusui, hamil lagi. Ya kan? Ini bersambung. Dan setiap tahun berlangsung. Ya. Sampai kapan Allah Ta'ala disuruh. Jadi nah ini bisa dikatakan itu masuk kategori permanen sakitnya itu. Jadi itu tidak memungkinkan dia untuk mengqadha. Kalaupun satu saat nanti dia tidak bisa hamil lagi, mungkin kan itu sangat berat bagi dia untuk mengqadha sekian itu kalau dikumpulkan. Bayangkan 30 bulan, kalau punya anaknya 7 misalnya kan, 7 bulan dia mengqadha sebagai banyak berapa sekarang? Atau 5 saja, 5 bulan sampai setengah tahun. Itu kalau ya kasusnya itu terus-menerus hamil. Maksudnya itu terus hamil disambung menyusui, menyusui hamil lagi, sini hamil lagi. Gitu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah as-sehat, jadi sehat. Kemudian yang jadi sehat tadi sudah disinggung masalah yang sakit itu. Kemudian ada iqamah. Iqamah ini bermukim. Maksudnya tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi dengan demikian apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu terangkum di dalam syarat wajib puasa yang 5 ini, yaitu orangnya adalah muslim, kemudian mukallaf, ya, yaitu balik dan berakal, kemudian ditambah sanggup mengadakan puasa, kemudian sehat. Nah sehat tadi seperti yang saya disinggung, sehat itu ada dua, sehat secara jasmani, sehat secara maknawi. Ini berkaitan dengan ibu-ibu yang berhalangan datang bulan. Itu dikategorikan sebagai kurang sehat, tetapi bukan secara fisik. Tinjauannya adalah secara syar'i, dalam pandangan syariat tidak sehatnya. Jadi syariat menetapkan bahwa wanita yang hamil, wanita yang haid atau nifas itu tidak dalam kondisi prima atau sehat. Ya, baik dari segi mungkin ada juga fisiknya, ya, ada juga sebagiannya adalah kontrol kejiwaannya juga itu menurun pada saat datang bulannya atau pada saat nifasnya. Karena itu syariat menetapkan bahwa ibu yang atau seorang wanita yang pada haid atau nifas itu tidak wajib berpuasa, namun tetap wajib sesudah semua itu selesai. Nah itu masuk ke dalam kategori sehat, tidak sehat. Jadi bukan karena tidak bersih. Ini supaya dibedakan. Mungkin ada kesan bahwa kenapa wanita datang bulan tidak puasa, karena dia tidak bersih. Itu bukan alasan. Nah ini yang terjadi kekeliruan di dalam memberikan alasan kenapa tidak boleh wanita nifas itu berpuasa, bukan karena tidak bersih. Ya. Orang dalam keadaan junub boleh tidak berpuasa? Boleh.
kebutuhan itulah menyangkut tentang kesehatan. Jadi di situ kita memainkan wanita yang haid atau nifas itu secara syar'i, bukan secara hissi, bukan secara fisik, tapi secara syar'i, yaitu tidak dibenarkan untuk berpuasa. Nah, inilah 5 syarat sah. Ada orang yang musafir, tadi dikatakan iqamah, bermukif, artinya tidak sedang melakukan perjalanan. Ada orang yang musafir itu tidak wajib tetapi boleh. Tidak wajib itu bukan berarti haram berpuasa, tapi boleh memilih antara berpuasa dengan tidak berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Mana yang lebih afdal? Itu saja yang kemudian diperbincangkan oleh ulama. Afdalnya berpuasa atau tidak berpuasa? Itu setelah mengkaji beberapa keterangan, kesimpulannya adalah tergantung kondisinya. Jadi kalau kondisi perjalanan kita itu tidak terlalu memberatkan, maka sebaiknya berpuasa, afdalnya. Tetapi kalau itu memberatkan, maka sebaiknya ada contoh kasusnya. Di masa Rasulullah SAW itu beliau melakukan perjalanan ada beberapa kali di saat berpuasa dengan para sahabat. Ada kalanya berpuasa, ada kalanya tidak berpuasa. Salah satu contoh kasus adalah ketika bepergian dari Madinah untuk Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Itu kan perjalanannya cukup jauh ya, dari Madinah ke Mekah. Itu dilakukan di bulan puasa. Jadi orang-orang berpuasa waktu itu, bepergiannya berpuasa semuanya, termasuk Rasulullah berpuasa. Tapi kemudian ada laporan ketika ada singgah istirahat gitu, ada laporan pada Rasulullah, banyak ini yang kepayahan berpuasa. Kelihatannya sudah tidak sanggup, tapi mereka tidak mau bicara karena begitu patuhnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ada yang melapor keadaan kondisi rombongan mereka. Nah, begitu sudah mendapat laporan itu, Rasulullah minta dibawakan semangkuk air. Setelah dibawakan, itu di tengah-tengah kerumunan manusia itu Rasulullah mengangkat mangkok itu, kemudian beliau minum. Dan itu setelah asar kejadiannya. Setelah asar. Bayangkan, kan sudah puasanya hampir berbuka. Nah, Rasulullah minum dan dilihat oleh sekian banyak sahabat. Oh, berarti ini boleh berbuka. Jadi Nabi itu tidak bicara, tapi beliau memperlihatkan langsung bahwa inilah yang mesti dilakukan pada saat kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Puasanya tidak apa-apa. Orang-orang berbuka karena mereka tidak ragu untuk berbuka karena melihat Rasulullah SAW berbuka. Dan begitu, ada lagi yang kabarnya Rasulullah itu ada yang tidak mau berbuka. Rasulullah menimbali mulai kalau besar mereka yang kadang mau berbuka itu telah berlaku maksiat. Malah yang tidak berbuka dikatakan berlaku maksiat. Jika ada satu kondisi di mana orang yang memaksakan diri untuk berpuasa dalam perjalanan itu, kalau berakibat buruk terhadap tubuhnya, malah dikatakan bisa maksiat ibadah itu kalau malah justru bisa mengganggu kesehatan. Jadi masalah bepergian ini hanyalah pilihan, tergantung bagaimana kondisi perjalanan kita. Itu menyangkut yang terakhir yaitu kemudian mengenai rukun syarat sahnya berpuasa ya. Jadi ini hampir sama dengan syarat wajibnya puasa tadi sebagiannya. Yang pertama adalah Islam. Maksudnya syarat sah ini adalah berkaitan dengan pekerjaan puasanya. Kalau tadi kan menyangkut tentang kriteria orangnya, ya orang yang muslim, berakal, balik, kemudian orangnya mampu melaksanakannya, orangnya dalam kondisi sehat, kemudian lagi orangnya tidak sedang bepergian jauh.
Nah, ada pun sahnya ini apa pekerjaannya? Yaitu Muslim atau Islam. Jadi kondisi orang itu dalam keadaan waktu mengerjakannya itu adalah betul-betul seorang Muslim. Artinya begitu dia di tengah-tengah berpuasa itu alhamdulillah murtad, keluar Islam dengan sendirinya, tidak sah puasanya. Sehingga tidak sah. Walaupun tadinya dia berkewajiban puasa. Menjelang berbuka keluar dari Islam, maka puasa sehari itu tidak sah. Walaupun tadinya wajib menjalankan puasa. Yang kedua adalah berakal. Nah, di sini tidak, istilahnya sudah berbeda dengan yang tadi. Tadi kan mukallaf misalnya. Artinya kalau orang itu tidak balik, sah tidak puasanya? Sah. Walaupun belum wajib berpuasa. Jadi anak-anak kita yang nanti di Ramadan berpuasa, sah tidak puasa mereka? Sah puasa mereka. Walaupun mereka belum wajib berpuasa. Itu perbedaan. Jadi di sini berakal. Nah, lain hanya dengan berakal. Berakalnya menentukan sah tidak sahnya. Jadi kalau orang walaupun tadinya secara akal dia sehat, tapi kemudian di tengah-tengah berpuasa malah gangguan, maka puasanya menjadi hangus, jadi tidak sah. Lalu yang ketiga adalah an-naqab min al-haid wal nifas. Jadi suci dari puasa haid dan nifas. Nah, jadi ini dibedakan istilahnya. Kalau tadi kan sehat, tapi kalau ini adalah bersih daripada haid dan nifas. Maksudnya adalah apa itu sebenarnya berhenti ya. Jadi ulama ini membedakan antara suci dengan berhenti. Jadi berhenti itu belum tentu suci kan. Tapi kalau suci sudah pastilah berhenti. Jadi kalau seorang wanita di malam harinya itu berhenti masa haidnya, tapi belum bersuci, anggap saja menjelang subuh berhenti haidnya, belum bersuci, bagaimana status puasanya? Tetap jalan puasanya, karena tidak ada kaitannya dengan bersuci. Puasa ini itu hanya dikaitkan dengan berhenti masa haidnya. Jadi kalau misalnya subuh masuk kemudian belum juga bersuci, tetapi berhentinya sebelum datang waktu subuh, dia berkewajiban untuk berpuasa. Sah tetap puasa. Sama tadi ya dengan orang yang junub ya, berhubungan waktu sahur umpamanya tertidur, bangun dan subuh selesai, orang sudah buka subuh. Gimana status puasanya? Itu tetap jalan puasanya walaupun dalam keadaan janaabah, tapi ini ya tetap sah puasanya. Lalu yang keempat, al-ilmu biqadri waqti qabla as-shaum. Dia harus mengetahui bahwa hari itu adalah hari yang memang boleh berpuasa. Atau kalau Ramadan wajib berpuasa. Sebut saja boleh, untuk cakupan puasanya menyeluruh, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Nah, berkaitan dengan Ramadan, ini tentu saja adalah penetapan awal Ramadan yang setiap tahunnya masih dari dulu sampai sekarang sudah sekian abad itu dipersepsikan soal menentukan awal Ramadan. Nah, kita tidak akan berpolemik tentang itu kajian ini. Apakah dengan ru'yah, apakah dengan hisab dan sebagainya. Mengetahui kalau waktu itu adalah waktu yang memang untuk berpuasa. Artinya kalau untuk Ramadan kita mengetahui secara pribadi atau diberitahu orang lain atau mendapatkan pengumuman dari pemerintah bahwa besok berpuasa. Mengetahui secara pribadi itu dengan melihat, mendapatkan informasi dari orang lain yang melihat hilal beritahu kepada kita, asalkan orang itu keadaannya bisa dipercaya. Atau orang lain melapor kepada pemerintah, memberikan kesaksian, nanti pemerintah akan mengumumkan kepada khalayak untuk
Jadi mengetahui itu hanya saja baik fikih dalam mazhab yang keempat yang dianggap sebagai ilmu kabar atau ilmu yang lain, itu berketetapan bahwa untuk menentukan datangnya awal bulan adalah berdasarkan ru'yah sesuai dengan nas hadis yang menyebutkan bahwa berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan. Kalau seandainya tidak terlihat, maka genapkanlah itu 30 hari Syawal. Jadi kata ulama, secara zahir hadis itu tidak menyinggung alternatif lain. Artinya apa? Ketentuan untuk waktu berpuasa itu manutun birru'yah, artinya berpedoman kepada melihat. Jadi tidak ada indikasi yang lain disebutkan dalam nas itu untuk cara-cara yang lain. Itu menurut yang mengatakan demikian. Tapi itu kemudian meluas pembahasannya. Itu terkait juga dengan beberapa kata hadis-hadis yang lain yang kemudian memunculkan pendapat-pendapat untuk memungkinkan hanya dengan wujudul hilal, adanya hilal. Jadi wujud itu artinya ada tapi tidak bisa dilihat. Wujudnya ada tapi artinya ada itu melalui perhitungan astronomi tentunya. Jadi kepastian untuk berpuasa itu harus ada. Tidak boleh berpuasa di hari yang meragukan, karena itu haram. Kita berpuasa di hari yang syak, namanya hari yang meragukan. Jadi misalnya di hari di mana kita ingin meruqyah itu tidak terlihat, maka besok harinya itu haram berpuasa kalau tidak melihat. Kenapa? Karena itu adalah hari yang meragukan. Jadi menurut kaidahnya begini, keraguan itu harus dihindarkan, dijauhkan dengan berpegang kepada yang meyakinkan. Ya. Artinya begini, masalah datangnya Ramadan masih meragukan, berarti yang meyakinkan masih di bulan Syawal. Karena yang diragukan itu adalah datang Ramadannya. Ramadan ini sudah tahu belum? Karena tidak ada kepastian, maka itu meragukan. Apabila meragukan, maka kita kembali kepada yang asal, ini yang terdahulu, yaitu Syawal. Itu sama seperti kasusnya di dalam sholat. Kita ragu dalam sholat antara 2 rakaat atau 3 rakaat. Kita ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Sebenarnya yang diragukan adalah 3 nya, bukan 2 nya. Antara 2 dengan 3, sebenarnya yang meragukan itu 3, bukan 2. 2 itu pasti. Cuma kita meragukan 3 itu sudah dilakukan atau belum. Maka dalam hal itu faliyaqra' syak wal yabni 'anil masdar. Jadi ada sholat tinggalkan yang ragu itu, maka lakukanlah apa yang meyakinkan. Faliyaqra' 'anil masdar. Nah, itu contoh metode yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam menghadapi satu keraguan. Kita berpegang kepada yang lebih meyakinkan daripada kita melakukan yang ragu. Karena itu berkaitan dengan yang ini, bahwa syarat sahnya untuk berpuasa itu memang meyakinkan bahwa hari itu adalah hari yang ditentukan untuk berpuasa.